Oke, kembali lagi di podcastnya Positive Vibes, When Vibes Speak Louder Than Words. Kali ini gue kedatangan nih. Oh iya, bentar ya, gue mau kasih tahu dulu kalau ini tuh udah orang kelima gak Jor? Orang kelima ya. Jadi gue Rizvan, gue host Positive Vibes. Kali ini kita kedatangan lagi tamu, namanya Stella Dwiarni. Hai. Halo Stel. Stella ini teman gue sebenarnya. Emang iya? Emang iya? Waduh. Iya. Gue kena apa nih? Jadi gue yang ngajak Stella untuk sharing-sharing dikit di kali ini, di episode kali ini. Stella ini tuh seorang, bisa dibilang public figure ya Stella. Oh emang iya Pak. Amin. Amin ya kan. Dia juga menjadi host di salah satu acara TV. Belum, Dia akan. juga, Hah? Kan baru casting. Oh iya, masa sih? Iya. Oke, ntar kita cerita lagi ya. Oke, boleh, Terus boleh, dia juga pengusaha juga dan banyak deh. Coba Stel, perkenalkan dong diri lo di... Ngomongnya apa aja nih? Ya, apa harus mungkin- kenalin semuanya? Oke, jadi hai semuanya, nama gue Stella Dwiarni. Gue umur gitu. Ya boleh lah kalau boleh. Masih muda kok, jadi gak apa-apa disebut. Oke. Umur gue 22. Asik. Instagram. Ya sama kayak nama gue, tapi iya. L-nya satu ya Oh, guys. L-nya satu. Itu- Jarang-jarang nih. Yang paling penting kayak Stella L-nya satu. Even gue pesan minuman di Starbucks aja gue kayak L-nya satu ya mbak. Pasti dapat 2 kan soalnya kalau ngomong Stella doang. Surprisingly lama-kelamaan L-nya satu loh, sumpah. Oh iya. Semakin lama gue sering ngomong di tempat beda loh, padahal kayak L-nya satu kayak shock. Karena mungkin lo udah terkenal sih Stella. Wow. Amin lagi. Amin ya, amin. Semua tuh harus diaminin ya kan. Iyalah. Yang buruk-buruk jangan. Oh enggak ya. Yang positif aja. Iya, Kan ini yang positive vibes. Oke, apalagi ya perkenalannya? Oke, kayak Stel. Gitu aja deh. Kesibukan lo apa nih? Kan banyak mungkin yang belum tahu. Untuk sekarang gue tuh lagi sibuk ngambil kerjaan. Jadi gue bukan pernah sih ya mas, emang udah gue bikin creative media agency namanya Nurasi. Itu baru kita publish itu di Juli tahun lalu 2019. Tapi unfortunately nggak lama setelah itu gue kecelakaan. Kenapa? Yes. Gue tabrakan sama truk. Aduh. Yeah, Lu naik mobil? Yes, naik mobil. Itu agak pretty bad. Itu cuman selang jadi gue habis pergi farewell makan sama investor gue. Oke. Itu kayak baru 2 minggu deh, kantor gue baru kayak oke, kita 3 minggu launching, baru production pertama kali segala macam. Dan gue posisinya project manager. Which is gue megang semuanya. Oke. Terus setelah gue kecelakaan dan kondisi gue tuh parah. Lo maksudnya lo parah juga. Lo nabrak lo kena, maksudnya kenapa gitu? Iya, patah. Aduh. Gue patah di collarbone, rusuk gue patah 3. Maaf ya, tulang kemaluan gue geser. Terus sama kaki gue patah yang di kanan karena kejepit rem. Terus ya posisinya tuh kan selang-seling ya, jadi gue nggak bisa bangun sama sekali. Terus ya udah dari situ gue langsung mikir, oh kerjaan gue udah nggak bisa gue pegang. Dan karena itu juga posisinya masih baru, gue tahu lah yang namanya masih baru startup gimana sih kan kayak berjuang juga kan. Jadi ya udahlah, karena gue juga yang pengen bikin, gue yang kayak bikinnya pakai hati, pakai passion juga. Jadi ya I understand kalau misalkan gue jadi bisa dibilang dioper ya posisinya. Dan akhirnya untuk sekarang gue masih freelancer jadinya jatuhnya Freelancer sekarang. Iya, Tapi jadi kayaknya lu kan kelihatannya tuh serabutan gitu, mana aja diambil gitu. Stella ini tuh orangnya bener-bener kayak semangat apapun yang dikerjain tuh bener-bener lakuin dengan getol gitu ya. Kebanyakan kadang-kadang, keteteran loh jujur. Iya. Itu harus di pilah-pilah, bukan dipilah ya, tapi kayak misalkan lo suka 5 hal sekaligus. Misalkan lo berharap punya 5 hal nih, terus tiba-tiba datang opportunity 3. Itu harus dipilih, diprioritasin. Bisa 3-3 diambil, bisa. Cuman tuh pasti 100% gue yakin keteteran. Pasti keteteran. Pasti. Nah, ceritain dong yang lu suka tuh apa aja sih? Gue suka bawa acara sih satu. Kayak gue suka apa ya? Something that has to do with talking and communicating with a lot of people, atau enggak kayak cuman one to one juga nggak apa-apa. Oh gitu. Kayak Iya. sekarang begini Kayak ya. sekarang gitu gue suka kayak
gak tau kayak suka aja gitu loh Oke. ngobrol gitu. Nah, jadi lo bilang lo suka membawa acara, berarti lo kan gue tahu lo host di salah satu TV kan? Iya, bintang tamu sih, tapi berkali-kali. Bukannya itu. Berkali-kali. Kayak Oh, bintang tapi tamu. hitungannya nggak host gak sih? Enggak. Oh, jadi hitungannya cuma bintang tamu. Yang gue bilang aja acaranya bedah rumah ya. Ngomong aja nggak Ngomong apa-apa. aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa lah. Biar pada nonton. Oh, gue kira itu host. Belum. Oh, belum. Jadi emang dia tiap episode tuh emang beda-beda kan ya? Beda-beda. Heeh. Gue tuh udah kayak udah 12 kali deh. 12 kali, 12 episode. Ceritain dong kok lo bisa masuk situ sih? Awalnya itu jadi gue ditawarin sama, kan gue tuh anak freelance banget deh anaknya. Gue apa aja diambil. gue nggak bisa diikat sama kontrak. Oke. Nggak bisa. Iya. Kalaupun bisa gue kayak harus bisa nego fleksibel karena Iya. agak kurang bisa diatur anaknya. Karena anak lari mulai kemana gitu ya dulu ya. Terus apa namanya ditawarin mau nggak jadi host lagi bintang tamu. BR apa beda rumah. Oh. Terus ini believe it or not ya, dulu pas kecil gue sering banget nonton. Iya, gue juga sering Iya banget kan? nonton dari SD kayaknya Iya di kan, rumah ya kan, ya guys. kayak itu tuh legendary gak sih? Legendary acara-acara bener yang bikin nangis gitu guys. Oh iya bener banget. Dan gue tuh pas kecil sempat sering nonton setiap hari. Terus gue ada pikiran di kepala gue nggak tahu ya gue ngomong apa, masih kecil kan. Cuman intinya itu gue pengen deh kayak dia gitu. Maksudnya kayak gue pengen ada di situ ngerasain dan mungkin bawa acaranya kali maksudnya ya. Bawa acaranya. Iya intinya kayak part of the crew lah. Ya, gitu. oke. Akhirnya ada kesempatan jadi bintang tamu. Oh, masih bintang tamu nih. Masih. Oke. Akhirnya gue kayak cobalah sekali gitu loh. Untuk experience juga karena kepo banget, karena gue juga pengen tahu lah prosesnya gimana sih. Terus akhirnya pas gue datang, krunya surprisingly tuh kayak beda gitu loh, kayak vibes-nya tuh beda karena mungkin Beda dari apa nih? Beda. Yang lo expect atau dari apa nih? kan gue syuting alhamdulillah nggak cuman acara TV gitu doang kan. Itu Maksudnya doang, kayak oke. ada beberapa lah dan gue FTV juga. Iya. Gue ngerasain krunya tuh beda. Oh. Hawa krunya. Hawa kru sama yang FTV dan Iya. yang lain-lain tuh beda rumah nih. Oke. Kayak karena mungkin bakti sosial juga. Oke, Jadi beda lah gitu loh. Tujuannya beda, emang tujuannya nyari uang, cuman ada positif, ada apa namanya? Aura. Ada sedekah lah ya, Oke, ibaratkan iya, gimana iya, sih kayak iya, gitulah, iya. ngerti kan maksudnya? Iya, ngerti. Secara tidak langsung gitu loh. Terus gue jujur-jujuran aja ya, gue orang arogan. Gue ada sifat buruk, gue arogan. Oke. Dan dulu gue suka pas masih mau bilang masih kecil, emang gue udah gede ya. Kayak waktu pas masih teenager lah ya. Sebelum masuk 20. Iya, sebelum 20 lah. Kayak 19 itu kayak ya hidup tuh masih enak gitu loh. Ya, belum ngerasain. Bukan berarti sekarang gak enak. Iya. Ngerti kan kayak Ngerti. masih yang kayak minta duit nih, Bersyukur minta. lah, ya, ya kan? kayak bersyukurnya masih kurang. Bersyukurnya masih kurang, bisa dibilang gitu kan. Bisa kayak for example dulu punya iPhone 6, keluar iPhone 7 ada nggak sih? Ada nggak sih? langsung, iPhone 7 langsung kayak, aduh pengen minta, gitu gitu kan. Itu nggak mikir 2 kali, HP baru setahun udah ganti. Kayak as simple as that aja. Nah ini tuh salah satu acara dimana yang kayak gue capek banget bisa berangkat pagi, pulang subuh, karena kan lokasinya jauh-jauh ya. Tapi yang gue dapet tuh bukan cuman uang gitu loh, bukan cuman kayak experience gue depan TV, tapi gue juga gue ngerasain gimana mereka kerja, gimana susahnya mereka cari uang. Yang kayak kita gini deh, for example kayak gue mau pulang ntar, gue bisa naik MRT yang harganya lebih murah, tapi gue masih bisa kayak aduh males naik Grab aja yang harganya mungkin 100.000 karena gue jauh dari sini kan. Nah sedangkan mereka sering banget tuh kayak gitu tuh. Bener banget. Kalau udah mager kayak udahlah yaudah Grab aja deh gitu, manja. Nah sedangkan mereka tuh kayak untuk makan aja itu setengah mati gitu loh. Terus mikir juga rumah, kadang-kadang kayak ngeliat rumah pengen renov deh ini, kayak banyak gitu loh maunya, kayak goalsnya tuh gede banget, tapi lupa kalau misalkan di bawah tuh banyak yang kurang. Ya, maksudnya kebutuhan pokok mereka aja Iya, masih kurang. dan kadang-kadang pikiran renovasi kamar aja tuh bisa dibikin stres. Kayak aduh gue harus renov, bahkan nggak harus sebenarnya, cuman kayak gue ingin. Jadi kayak disitu gue belajar juga kayak lebih bersyukurnya tuh lebih dapet. Dulu kan kayak masih ngomong doang gitu, gue belajar bersyukur, kayak gue bersyukur, tapi begitu gue nyemplung ke sana, gue langsung kayak gue nggak ada apa-apanya gitu loh. Ada apa-apanya, masih banyak yang lebih membutuhkan ya gitu. Tapi yang gue miss ya sama bedah rumah tuh kayak
Itu 1 malam doang lo bangunnya itu. Itu gue sih. Beneran gak sih? Parah, beneran. Maksudnya itu kan Bedah Rumah kan memang reality show ya. Iya. Mungkin ya ada beranggapan lah, nggak mungkin sehari doang ini jadi. Bener atau, banget. Tapi beneran sehari. Beneran sehari. Beneran gue juga. Wow, shocking nih. Terus ceritain dong. Berarti lu di tawarin Bedah Rumah pas sudah main FTV, main segala macem gitu. Udah. Oh. Nah awal-awal lu masuk ke dunia entertain tuh gimana? Awal banget ya. Gue agak lupa sih. Oh iya tadi kan nanya kan gue paling passion apa? Iya. Salah satu nyanyi sih, gue lupa. Nyanyi. Iya. Oke, ntar kita kesana. Iya, oke. Gue awalnya tuh gue suka nyanyi. Awalnya suka nyanyi malah. Nyanyi, dan gue tuh emang anaknya tuh suka teater gitu-gitulah, suka kayak suka drama gitu. Iya, apa teater, drama, acting. Emang drama juga di society. Oke. Gak ada yang bercanda. Gak, gue bercanda doang. Oke. Serius juga gak apa kan? Ya nggak apa-apa sih, saya serius. Gimana? Gue suka ekspresif gitu loh. Gue suka bawel kayak suka aja gitu yang berhubungan sama art. Nah itu kan lu suka. Nah masuknya tuh gimana ceritanya? Masuknya tuh karena berkarir di situ gimana caranya? jadi gue jadi ngomong nih, tante gue itu punya production house. Okay. Alhamdulillah. Udah link nih ya. Itu bukan link lagi kayaknya. Bukan link lagi. Itu udah kayak keluarga, relation. Iya. Udah kayak deket banget gitu. Oke. Dibantuin. Oke. Dibantuin dari situ. Awalnya kayaknya gue pertama kali itu video klip nih. Video klip. Ada artis cilik dulu. Oh dari kecil lu ya? Dari kecil. Dari umur berapa? Dari TK. Oh dari TK tertariknya udah dari TK. Udah depan kamera dari TK. Cuman nggak diasah. Karena gue orangnya tuh itu balik lagi dari kecil itu nggak bisa fokus satu hal. Itu ada salah satu my illness lah. Gue udah diagnose juga. Oh lu ada diagnose juga? Ada. Kalau boleh tahu apa? Gue bipolar. Oke. Sama gue ADD. Oke. ADD itu beda ya sama ADHD ya? ADD itu singkatnya apa sih? Kalau ADHD tuh lebih parah, nggak bisa diemnya. Setahu gue. Beda tipis lah. Sama-sama nggak bisa fokus. Cuman kayak setahu gue, kata dokter gue sih udah enggak sih sekarang. Alhamdulillah. Kata dokter gue bedanya ADD sama ADHD itu ADD dia masih bisa. Kalau ngobrol sama orang nggak terlalu effort. Kalau yang ADHD tuh setahu gue tuh bisa sampai yang kayak untuk komunikasi sama orang tuh skillnya agak kurang. Oh agak kurang, oke. Tapi bukan berarti nggak bisa, cuman suka saking cepet lompat-lompatnya, jadi susah untuk stick satu topik gitu loh. Nah kalau ADD gitu itu sebenarnya, tapi kayak nggak separah itu gitu. Katanya sih gitu. Kalau bipolar berarti masih mengidap apa gimana? Bipolar kayaknya ya mas itu nggak bakal hilang ya? Nggak akan pernah bisa hilang, cuman gitu. kitanya aja belajar ngontrol. Oke, nah itu berarti kalau gue boleh kasih kesimpulan berarti karena lo didiagnose itu lo jadi banyak nih fokus kemana-mana. Bener banget. Dari misalkan nge-host, dari nyanyi, lo bikin usaha segala macem. Kayak situ. semuanya iya. Baru nyadar umur berapa? Gue masuk 20 sih. Oh baru dong berarti. Gue baru kayak inisiatif sendiri gitu loh. Kayak gue harus, karena gue ngerasain mood swingnya tuh parah banget. Kayak gue gak bisa kontrol. At that time gue punya pacar. Jadi ada yang kayak ngeinin loh, ngerem gitu. Walaupun gue kayak sadar kayak parah banget. Gue capek banget. Kayak sedetik gue happy. Tapi ada hal yang bikin gue bete dikit aja. Itu bisa jadi gede. Parah. Dan gue nya tuh marahnya tuh yang kayak orang gila. Oke. To be honest gue juga pas kelar marah gue yang kayak gue kenapa tadi yang kayak hilang aja gitu. Kenapa tadi kayak gitu ya gue ya? Terus kalau lagi manic gitu, kan ada kayak manic itu lagi pengen marah-marah bawaannya, yang kayak naik turun. Terus ada depress. Gue juga kadang-kadang ngerasa kayak kalau gue lagi happy banget, pas gue sedih banget. Sedihnya tuh nggak pakai rem gitu mikirnya. Ya orang sekarang bilang overthink anxiety itu kan biasa ya gitu kan. Ya gue kayak rasa wah ini udah nggak bener nih. Gue kayak mendingan dibanding gue self diagnose gue ke dokter aja gitu. Ya itu udah langkah yang bener sih ya. Terus itu berarti mempengaruhi banget gak sekarang ke dunia pekerjaan lo? Lumayan sih jujur. Gue lagi berusaha untuk fighting that hard without any medication. Oke. Karena jadi biar ngelatih diri sendiri ya tanpa bergantungan ya. Karena gue emang basicnya kurang suka yang kayak contoh gue period nih, gue lagi menstruasi kan sakit kan ya. Gue dari dulu nggak pernah minum obat karena gue tahu begitu gue minum obat
bulan depannya akan lebih sakit sama kayak lo minum antibiotik gimana sih kayak kebal kan. Nah gue takut kayak gitu, dan kayak itu kan masalahnya otak, cara kita mikir, perasaan kita kan otomatis efek aura ke orang juga. Gue nggak mau gitu, kayak makin lama gue harus tergantung sama medication untuk communicate sama orang, apalagi itu hal yang paling gue suka. Ya bagus sih, ya melatih diri lu juga kan. Nah berefek banget gak sih sebenarnya? Itu kan kayak emosi tadi ya, lu tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih banget gitu kan. Nah kalau boleh tahu nih kan lu banyak banget nih sukanya nih. Ada nyanyi atau membawa acara segala macam, acting, drama. Yang nomor 1 apa kalau boleh tahu? Nomor 1 susah ya. Gak bisa 2 ya? Aduh. Boleh deh 2 boleh. Gue nyanyi sama, gak harus bawa acara sih, ngobrol sih, maksudnya kayak apapun itu yang berhubungan sama memeriahkan suasana dan ngobrol gitu loh. Oh berarti lu kalau gue bilang lu ekstro bukan? Ekstrovert banget. Ekstrovert banget. Jadi bener-bener lu dapat energi kalau ada orang lain ya, ngobrol sama orang lain segala macam gitu. Yes, gue dapat bener-bener ya. Gue nggak capek, tapi kalau gue capek, mungkin tergantung orang. Balik lagi tergantung orangnya nggak sih yang kita hadapin siapa. Oh iya pasti. Ya, misalkan teman-teman deket lu lah gitu misalkan. Kalau yang kayak drain energinya, gue harus pulang. Gue mending sendiri aja, mau me time. Tapi kadang gue butuh me time juga sih. Kadang-kadang ya. Iya. Ya berarti ada dikit-dikit. Selang-seling mungkin ambivert kali nggak tahu. Iya, apalah itulah. Tapi gue lebih condong extrovert. Oke. Terus nyanyi nih, seru juga nih nyanyi. Gimana nih? Kok bisa masuk ke dunia tarik suara? Gue nyanyi dari dulu sih. Oh dari dulu? Dari dulu. Dari pertama kali tuh TK, cuma nyanyi dari graduation. Gue suka, terus akhirnya nyanyi. Terus SD, itu kocak sih. Kita kan ada assembly gitu kan. Terus abis itu lagi bagian kelas gue nyanyi. Terus gue nyanyi, gue inget banget lagunya tuh You Raise Me Up. Yes. Terus kayak semua orang tepuk tangan. Oh lu merasa gue kayak wow, gue kayak ngerasain adrenalin dan kayak I like this gitu loh. Emang kayak gue dari dulu suka, dan di situ gue kayak gue pengen jadi penyanyi. Dari situ. Akhirnya gue les. Les nih, gue lesnya sudah choir. Lesnya yang choir apa les vokal privat gitu? Les vokal dan choir. Choirnya itu yang jadi gue sebut aja kali ya. Gak apa-apa sebut Purwacaraka. Purwacaraka. Dia jadi kan ada audisi gitu buat choir ininya, Purwacarakanya. Dan gue lulus kan, lolos. Gue masuk, terus kayak udah kepenang gini. Dan tapi yang malah ngebentuk suara gue tuh choir. Ya, karena lu jadi belajar apa, altonya apalanya gitu kan. Bagi suara terus kayak segala macam. Nahan ya diafragma segala macam tuh lebih kencang di choir kan, lo lebih galak juga kayaknya. Iya. Terus di situ gue suka, tapi nggak lama tuh I hit puberty. Oh, karena suara jadi beda. Enggak. Moody gue ada moodinya. Kayak iya, jadi itu juga ngaruh. Jadi kayak gue ngambil les nih. Jadi gue ngelukis juga, ini juga, itu juga. Gue ngambil les, belum kelar, ambil lagi gitu. Sampai sekarang juga pasti masih ada rasa-rasa. Masih, maka gue takut mau ngambil course. Kayak gue harus kayak bener-bener, nih gue mau nggak? Gue harus disiplin banget sih, ngetes disiplin diri sendiri. Nah itu gimana tuh caranya? Ya kan lu udah tahu nih, lu diagnose bipolar atau ADD. Terus lu merasa kesulitan dalam memprioritaskan sesuatu. Nah itu gimana nih sekarang? Boleh sharing dok, apa namanya? Lo bikin catatan lah atau apa? Bikin jadwal atau gimana? Iya, gue pakai journal gitu. Jadi kayak gue bikin itu buat bikin ini sih, janji gitu sama orang, biar gue, karena gue orang juga pelupa gitu. Iya gini-gini, nggak taunya kayak clash gitu kan. Itu kan namanya ngehargain waktu orang dong. Jadi gue kayak gue harus nyatat semuanya biar organize. Gue juga orangnya sukanya organize walaupun gue agak messy dikit, karena gue tahu gue messy, jadi gue harus organize semuanya. Terus gue kayak gimana ya, ingetin diri sendiri sih, karena sebenarnya kecelakaan gue kemarin, balik lagi itu gue belajar banyak banget. Kayak gue sadar aja gitu, kayak gue terlalu banyak yang gue pegang tuh, banyak banget di saat itu. Alhamdulillah banget, tapi sebenarnya gue lagi jadi project manager, gue jualan juga, terus kayak laku juga gitu. Gue baru jualan tuh juga Juli, bener-bener dalam sebulan. Jualan apa sih? Dessert, okay. Sama
gue bikin organic store gitu, tapi gue baru jualan serum. Oke. Tadinya gue baru mau shift ke produk lain. Oh, yang bikin, STL itu ya? Yes, jadi gue bikin brand STL. Itu nama gue. Oh, STL, Stella, iya. Banyak banget yang langsung diurus nih. Nah itu dia, harusnya satu-satu kan. Gue jadi ngurusin jualan serum, gue jualan dessert juga, gue syuting beda rumah juga, gue kerja juga Senin sampai Jumat. Jadi Senin sampai Jumat gue kerja, Jumat gue pulang cepet, gue syuting beda rumah, Sabtu gue jualan. Sebelum gue berangkat Minggu, gue sebarin jualan gue kayak wow. Overload. Dalam overload 1 bulan overload banget, karena gue ngerjain semuanya sendiri. Gak ada satupun yang bantuin gue. Aduh, bener-bener gue dengernya aja kayak berat banget gitu. Tidurnya kayak cuma 3 jam kan. Wah itu capek banget seada-adanya. Kayak gue nyetirin sendiri. Nyetir sendiri. Emang di saat itu kayak alhamdulillah duitnya juga nggak berhenti gitu loh. Karena kan alhamdulillah gaji juga, jualan juga gitu kan. Ya berasa. Cuman capeknya juga sakitan enggak sih. Cuman capek gitu loh. Kayak kok nggak ada yang bantu gue ya, kayak gitu loh rasanya. Lu merasa kayak gitu sekarang? Waktu itu. Terus habis itu kan kecelakaan tuh. Terus gue jadi nggak ada apa-apa. Terus tuh gue mikir kayak kenapa ya gue udah dapet, ini masuk ke spiritual dikit sih. Iya, kayak gak apa-apa. Kenapa ya gue udah dapet apa yang gue mau, dan akhirnya gue ambil step langkah kayak, kan jadi entrepreneur tuh susahnya tuh ngambil step pertama ya. Itu akhirnya gue udah bisa, dan kayak gini tinggal gue lanjutin. Kok gue udah ngerasain gue malah tiba-tiba kecelakaan dan gue nggak bisa ngapa-ngapain 3-4 bulan. Lo ngeblame Tuhan atau gimana? Enggak. Sempet. Jujur sempet. Sekitar kayak 2 minggu 3 minggu lah, masih yang otaknya masih kemana-mana, masih mikirnya masih nggak nyari solusi, tapi lebih kayak kenapa sih kayak gitu kan, gak kelar ya. Nah lo bilang katanya nggak ada yang bantu nih Sel, semua kesibukan lo. Nah kalau lo lagi merasa jatuh gitu, lo biasanya ke siapa? Lebih curhatnya kah atau orang tua kah gitu gimana? Dulu gue curhat ke sahabat gue. Terus kayak ke keluarga agak kurang sih, karena to be honest keluarga gue tuh yang lebih curhat ke gue. Gitu. Gue juga curhat sih, tapi kayak ya udah gitu aja gitu. Karena kayak nggak apa ya, bukan nggak nyaman, cuman nggak aja gitu, kayak nggak biasa aja, lebih gue yang dicurhatin gitu loh. Terus kalau ke sahabat gue semenjak kecelakaan gue udah agak jarang cerita sih kalau gue ngerasa sendiri, karena bukan gimana ya, kayak gue ngerasa semua orang juga lagi ngelewatin masalah sulit. Iya, dan cerita gue tuh sama terus gitu. Jadi kayak udahlah gue bukan simpen sendiri ya, kalau gue simpen sendiri gue juga belajar buruknya. Itu gak bisa, nggak bakal karena bisa. Kalau lu ya sorry ya, misalkan lu udah diagnose begitu, kalau lu simpan sendiri tuh parah, depres gue. Bisa depres atau meledak atau gimana ya kan? Jadi nggak jelas. Udah ngerasain. Jadi nggak jelas. Jadi gue sholat sih. Kalau gue lagi nggak bisa sholat atau kayak jujur ya gue kadang-kadang suka malas juga. Kalau lagi malas ya udah gitu loh, ya gue doa aja. Cuman nggak lama gue bakal gerak, karena kayak gerak aja gitu. Akhirnya sholat, kayak nggak lama habis sholat enakan. Jadi nagih gitu loh, kayak ya sama aja kayak misalkan agama lain juga doa gitu misalkan, karena beribadah lah ya. mau kemana lagi kayak ya udahlah ikutin faith aja gitu. Ibaratkan lo kayak kalau emang misalkan ada orang nggak percaya nih, yang lagi denger nih nggak percaya sama Tuhan atau apapun itu agama, ya ibaratkan lo cerita ke universe aja gitu loh. Terus berarti kalau boleh tahu nih, lu dididik sama orang tua lu kayak gimana sih sampai lu ya bisa banyak yang diurus gini, sukses juga. Gue di apa ya, gini, bokap gue itu manja gue banget. Jago apa? Manja. Manjain gue banget pas kecil. Tapi begitu udah, karena dulu gue jadi malu ceritanya. Jadi pas gue gak lama setelah puber, gue bandel deh. Bandelnya tuh nggak wajar untuk anak seumurnya. Nggak wajar banget deh buat anak perempuan lagi gitu loh. Terus bokap gue udah sampai angkat tangan. Akhirnya nyokap gue yang ngurus gue, gitu lah. Karena gue lebih takut sama nyokap gue, lebih galakan nyokap gue lah intinya. Terus long story short, gue tuh
dikekang banget sama bokap gue. Nyokap gue tuh ngelepas gue asal gue jujur gitu. Terus akhirnya gue dipindahin tuh dari Jakarta ke Bogor. Oh, lu sempet di Bogor. Iya, kelas 2 SMA di sekolah Islam. Ini pesantren bukan? Enggak pesantren. Semua orang tuh langsung kiranya pesantren tahu. Oh iya, sorry. Enggak pesantren Ya, kok. kali kan bandel banget sih. Duh. Terus Untung gak pesantren kayaknya gue lagi bandel. Jadi nyokap gue emang tinggal di Bogor juga at that time. oh, oke. Dipindahin, bokap gue udah nggak, ibarat kan bokap gue kan Chinese nih, jadi kalau ngomong kalau udah marah tuh udahlah udah nggak pakai rem gitu kan, ngomong udah lu gue kan, lo urus anak lo, gue udah nggak bisa ngurus nih anak nih kayak gitu kan, kayak wah udah dia udah angkat tangan, gue udah nggak ada tameng lagi gitu, kayak udah deh gue ikut nyokap gue. Terus disitulah gue baru gue kan nyetir selalu sendiri ya dari kelas SMA kelas 1. Wih, belum punya sih belum lah. Ups, kalau ada yang denger ya semua orang kayak gitu sih. terus Nah dari kelas 1 jadi gue dilepas tapi dikekang tapi dilepas gitu loh, kayak independen tapi manja gimana sih, ngerti gak sih, kayak gue disuruh semuanya sendiri, ngurus semuanya sendiri. Terus kan Sunter tuh rumah gue, kasih tau lagi. Iya. Ini rumah gue di daerah utara lah ya. Sunter, nggak apa-apa, Sunter kan gede. Ini rumah gue di Sunter, gue sekolah di Bogor, ya kan. Tapi gue gue kira lu tinggalnya di Bogor. Senin sampai Jumat doang, Sabtu Minggu gue pulang. Oh, oke. Dulu gue kelas 11, kelas 2 SMA, gue sering cabut. Gue kan masih kayak apaan sih nih, gue di Jakarta tiba-tiba di Bogor. Karena orang-orang baik-baik. Kalau di Jakarta kan kita pindah sekolah kayak ini siapa gitu kan, ini enggak, mereka kayak halo yang kayak nyamperin gue. nyapa lu ya. Iya beda banget. Gue culture shock juga. Dulu di international school ketemu guru gimana sih, kayak ya kalah lewat aja nggak sih, ini kayak lewat terus kayak mereka salim, gue kayak bingung kayak hah, oh salim yaudah salim gitu. Ayo Pak, Ibu. Iya kayak salim gitu. Salim gitu ya. Kan gue kayak bingung, itu culture shock banget. Terus nah di situ gue itu mencoba gain trust balik bokap nyokap gue, dan emang dipindahin ke sana juga itu ngebuat gue kayak sadar banyak lah intinya, kayak kenapa sih gue dipindahin gini. Tadinya denial, akhirnya gue kayak yaudahlah gue ikutin aja deh alurnya, karena gue lari pun itu sekolah nggak kemana-mana, ijazah ntar gue bawa kan gitu. Udah mulai mikir tuh di situ. Terus kelas 12 gue udah mulai dilepas. Kelas 12 dilepas tuh gimana? Kayak bokap gue udah nggak terlalu yang gimana banget gitu loh. Nyokap gue udah percaya gitu sama gue, udah mulai kayak oh yaudah nih anak udah ngerti mana yang baik mana yang buruk, walaupun nggak banget cuman nggak kayak dulu lah, udah bisa diatur, udah ada rem. Oke, maksudnya dilepas tuh lu udah gak tinggal sama orang tua atau gimana? Enggak, gue masih tinggal sama bokap nyokap gue. Cuman kan gini, nyokap gue di Bogor. Ini gue agak buruk jadi contoh ya. Bokap gue di Jakarta. Kan gue bawa mobil sendiri. Kalau Sabtu Minggu pulang kan? Ya, harusnya pulang. Terus? Pulang. Gue bisa gak pulang. Jumat tuh gue pulangnya. Gue bisa gak pulang. Gue cabut. Cabut tuh kayak rumah temen. Rumah temen main gitu ya. Kan gue bawa mobil. Makanya dikasih mobil sih. Ya gak sih? Terus hari Sabtu kalau misalkan nggak pergi pulang, terus kalau nggak dibalik, Jumatnya kayak gue pulang, terus Sabtunya kayak pergi, itulah kayak agak-agak curi-curi dikit lah, kayak bilang di nyokap karena kayak gitu ya. Kayak gitu, udah mulai dilepas tapi kayak gue tahu ada rem, yang penting balance aja. Nah yang sangat mempengaruhi lu tuh kedua orang tua lu, mendidik kemandiriannya kah atau apanya yang sangat mempengaruhi sampai sekarang? Banyak sih. Gue tuh bener-bener karena yang kayak dilepas yang dikasih mobil itu gue kayak ngerjain semua sendiri. Kayak misalkan gue pas abis lulus gini deh, pindah sekolah aja gue ngurus sendiri. Terus abis lulus gue mau masuk kuliah mana aja gue disuruh pilih sendiri, tuntutan jurusan gak ada. Enak sih kalau misalkan buat kalau misalnya gue compare sama ngobrol nih sama temen gue yang kayak disuruh-suruh gitu sama orang tuanya, enak sebenarnya jadi gue, tapi pusing juga cuy. Kayak lo nanya mendingan aku ngambilin apa, ini terserah kamu aja, yang terbaik untuk kamu. Wadaw. Gue kayak loh gimana. Terus dari situ kayak gue ngurus kuliah bener-bener legit sendiri semuanya, kayak pilihan swasta sama negeri. Kalau gue gak terima kemana segala macam gini ngurus sendiri, semuanya sendiri. Nah lo kan tadi bilang lo baru diagnos umur 20 tahun. Berarti masa-masa pas SMA atau pas nyari-nyari kuliah tuh berarti ada masa-masa yang gimana kah, pas kayak lu gak bisa menahan emosi lu kah? Ada gak di masa-masa meledaknya atau gimana? Masa-masa meledaknya
itu kayaknya pas gue kuliah deh. Pas kuliah. Kuliah semester 2, 3 lah ya berasa tuh. Itu kayak umur 19 deh kalau gak salah. Itu mulai kayak ngerasain ini 17 ke 18 tuh agak masih kayak biasa-biasa aja. Yeah. Kan masih ya apa sih? Main aja main sebenernya. doang gak sih? Cuma mikir Sabtu kemana ya gitu. Pakai baju apa ya? Aduh baju kurang beli lagi kayak gitu kan pikirannya. Terus kayak mulai 19 berasa tuh kayak gue mau apa sih? Mau jadi apa sih? Tapi udah tahu gitu vision missionnya apa. Tapi pas gue cabut ke Australia itu makin berasa. Oh lu kuliah di Australia? Kan gue 2 tahun UI. Oh double degree. Double degree. Oh, oke. Berarti di Aussie sendiri tuh? Aussie sendiri. Oh iya, itu juga gue ngurusin semuanya sendiri. Berangkat ke Australia. Kehidupan di sana sendiri. Berangkat semuanya. juga gue ngurusin sendiri. Berangkat juga sendiri. Semuanya sendiri, nyari tempat tinggal, nyari tiket, nyari kalau agensi kan dari kampus diinin kan. Semuanya. Ambil jurusan nggak bener-bener nggak ada. Aku ini nggak ada gitu loh. Punya cowok lu masa-masa itu? Ada. Punya. Berarti lu ya sekarang lu banyak kesibukan, terus lu juga bukan self diagnose, lu diagnose ada bipolar sama ADD dengan segala masalah yang pernah lu alami lah gitu. Yang lu bisa ambil positifnya apa sih? Kayak gimana ya? Ya cara lu melanjutkan hidup lu terus secara menerus. Sebenarnya satu sih ini apa namanya dua deng. Dua yang selalu gue kayak keep in mind gitu. No matter how dark and long the tunnel is, pasti bakalan ada the end of the tunnel. Itu udah pasti. Cuman pasti ada akhir. Iya, cuman sebelum lo ngelewatin the end of the tunnel, coba deh kayak lihat-lihat dikit gitu. Pasti ada a glimpse of light yang bikin lo kayak, oh di ujung nih pasti ada yang terang gitu loh. Jadi ibaratkan kayak lo lagi susah, lagi dan punya masalah. Ya makanya itu balik lagi bersyukur kayak selama lo dapet masalah itu apa sih bisa lo ambil positifnya walaupun sekecil apapun itu. Kayak jatuhnya nih agak gila ya. Ini gue baru bisa belajar nih. Gue punya masalah. Gue ketawain bukan gue remehin, cuman kayak maksudnya, gue humorin aja gitu loh, kayak oke, itu berat, emang udah berat jangan dibikin makin berat gitu loh. Jadi gue ngelewatinnya enjoyin aja lah, karena pasti akan ada sisi terangnya, bakalan ada, dan bakal lewatin yang gelap lagi. Itu satu. Terus kedua, gak bakalan kita dikasih masalah kalau kita gak kuat. Ya itu juga ya ada yang bilang sih misalnya Tuhan kasih cobaan pasti yang dikasih cobaan pasti mampu untuk menyelesaikannya. Itu yang lo pikir terus ya? Iya, itulah pokoknya pasti ada jalan gitu lah. Berarti pasti ada jalan dan ya gue dikasih masalah seberat ini kenapa sih? Pasti ada alasannya. Dan ya alasannya itu for you to be better pasti. In any way. Kita gak ada yang tahu, makanya kayak ya itu. Terus-terusan cari positifnya aja. Kalau boleh tahu nih Stel, lu dari tadi tuh menjelaskan kehidupan lu semua sendiri. Segala macam mandiri. Tadi lu ngasih tahu kalau apa tips-tips misalkan menyelesaikan masalah tuh hanya dari pikiran diri sendiri aja. Masa sih nggak ada sosok lain yang membantu lu, Sel? Ada gak sih? Kayak karena dia gue jadi gue lagi mikir keras gue. Semuanya punya peran masing-masing sih. Cuman nggak ada specifically karena dia gue kayak gini gitu. Bukan berarti karena gue juga, cuman semuanya bener-bener punya porsi masing-masing. Semua kayak sahabat gue, mungkin mantan gue, mungkin keluarga gue, itu punya ibaratkan kayak advice yang jadi satu gede, cuman gue kumpulin kecil-kecil kayak rempahan roti yang gue kumpulin lama-kelamaan jadi bukit. Lama-kelamaan jadi jadi roti gitu. Jadi brot gitu ya. Tapi lu lebih, kalau dipilih nih, lu lebih mending ngerjain masalah sendiri atau sama orang lain? Ada orang lain sih. Ada orang lain malah. Oke. Gitu. Sebenarnya cuman terkadang tergantung kalau misalkan orang juga nggak bisa ngertiin ya susah nggak sih? Kayak makanya kan kadang-kadang kayak apa? Lu ada masalah trust issue gak atau gimana? Masalah trust issue pasti ada ya, tapi gue orang percayaan loh. Oh, orangnya lebih percayaan. Gue percayaan, tapi gue sering banget di break percayanya. Jadi kayak ya nggak apa-apa sih menurut gue, kayak
kalau misalkan trust gue di break sama dia ya it's their loss gitu, karena kan gue awalnya tulus, jadi kayak ya udah cukup tahu aja. Tulus jadi nothing tulus. Iya. Terus ke enteng-enteng lagi deh, topik yang enteng-enteng dari tadi berat-berat. Nah, kalau ngobrol sama gue nih awalnya enteng, ketawa-ketawa tiba berat ya. Mesti dilemesin lagi nih, dilemesin lagi. Lu katanya bikin apa sih? Creative Media Agency. Namanya Nurasi, jelasin dong. Oh iya, Nurasi itu jadi kita bergerak di bidang yang Muslim friendly. Oke. Kita pilarnya itu, jujur gue udah lama banget ngejelasin jadi kayak agak lupa, tapi enggak, gue pasti bisa. Bisa. Fashion, art, fashion, culinary, art lagi, food, terus satu lagi apa ya? Gue lupa ya. Sports ya. Sports. Gue lupa. Gue takut salah. Pokoknya intinya yang kita garap itu fashion, lifestyle. Ini lifestyle. Astagfirullahaladzim. Sorry ya, ini udah lama gak jadi manajer nih soalnya. Okay. Jadi udah gak ngurusin kompro, terus udah lama gak pitching. Udah lama gak pitching. Oke. Jadi ya intinya kita bergerak di lifestyle sih, lebih ke lifestyle, fashion sama art. Kita itu, ini awal gue mau bikin ini itu karena itu tadi kan kayak there's always light at the end of the tunnel. Jadi awalnya itu karena gue pengen orang-orang itu nyaman punya platform di mana mereka bisa share their light of the story gitu loh. Kayak karena semua orang beda-beda kan hikmah dan apa sih, kayak wah gue belajar ini dari ini, beda-beda nih semua orang. Gue pengen kayak kalau misalkan ada satu masalah, kayak kita kan ada jutaan orang nih, pasti masalahnya tuh walaupun beda-beda konteksnya tuh pasti ada yang sama dong, kayak garis besarnya. Kalau Venn diagram tuh tengah-tengah tuh ada yang sama tuh. Nah gue pengen kayak ada orang yang kayak cerita, terus kayak dia share gimana cara dia solve the problem, dan itu juga kita bisa ada feedback gitu dari audiensnya, cara yang lain gimana sih kayak gitu loh. Jadi kayak untuk gitu. Jadi sharing sih. Jadi ini lebih ke problem solution sebenarnya, media agency apa gimana sih? Yes. Gitu. Ya kayak gitu, semacam kayak problem solution dan karena gede sih mau kita garap sih. Oke. Ya pasti itu lah, visi semua yang misinya dipegang gede. Stella mah gede. Amin. Tapi lebih fokus yang itu ya, Muslim industry itu. Ya, Muslim industry. Jadi kita mau nunjukin kalau sebenarnya tuh Muslim nggak sekaku itu, kita fleksibel. Cuman kita nggak kayak misalkan kan ada yang bilang musik haram segala macam, kita nggak bilang kayak halal nggak gitu. Cuman kayak gue berjilbab tapi gue masih bermusik gitu, nggak apa nggak sih yang kayak gitu. Itu campaign kita, nggak apa nggak sih. Nggak apa nggak sih. Oh gitu. Iya. Oke. Terus selain Nurasi ada apa lagi selalu? So far ya. Jujur gue masih, ini gue jadi curhat lagi kan. Gue masih beradaptasi sama balik get back on track karena gue ketinggalan banyak banget rasanya. Iya, karena musibah itu. Iya. Karena juga untuk ngumpulin apa sih namanya, untuk stabilin mental gue lagi dan energi dan segala macam untuk kayak dulu lagi tuh, itu ternyata butuh waktu banget. Oke, badan gue pulih 3 bulan. Cuman jujur mental gue aja sampai sekarang masih gue bangun gitu loh, masih kayak fondasi masih udah ada, cuman kayak balikin lagi tuh wah lumayan berat ya ternyata untuk kayak bisa seaktif dulu lagi, karena negative thoughts kan pasti ada ya. Iya pasti. Kayak begitu gue mau lanjutin nih jualan gue nih misalkan, terus ada nih pikiran negatif gue kayak muncul lagi, kayak emang yakin masih bisa laku kayak gitu loh. Jahat banget ya itu, dateng tuh. Dateng. Iyalah. Suara antagonis ya. Suara jahat ya. Emang yakin gitu. Si bawang merah itu. Ya itu tuh kayak wah itu kadang-kadang suka menang. Dulu bisa gue lawan, bisa, cuman kadang-kadang suka menang karena mungkin keadaannya gue belum sekuat kemarin. Iya. Cuman akan lebih kuat. Insyaallah. Terus Tel, lu tuh kan kalau gue ngeliat nih di Instagram lu kan ya cukup kalau bisa dibilang influencer lah. Amin. Dari segi followers. Lu tuh mau membangun personal branding lu tuh kayak apa sih? Kan lu kan seneng di entertain, seneng di depan orang. Lu mau bangun apa sebenarnya? Gue branding gue ya. Iya. Gue kayak lebih pengennya positif gitu loh, kayak
Kayak positive vibes. ini dong. Iya, terus Kayak positive gitu gimana? sih sebenarnya. Oke. Kayak apa ya jatuhnya? Kan gue juga punya blog nih. Oh, punya blog juga. Punya. Gue bikin di awal tahun lalu. Cuman Oke. gue baru mau nge-post lagi nih, gue tiap bulan. Jadi abis Oke. Juli itu gue gak nge-post. Oke. Ini gue baru mau nge-post lagi. Oke. Jadi gue mulai awal tahun lalu gue baru sadar kalau gue suka baca. Gue suka nulis sih. Sebenarnya gue suka bukan ngarang, gue suka banget nulis. Ternyata ada bakat juga gitu. Kalau sekali nulis udah kayak flow gitu. Dan di situ gue sadar kayak oh ternyata gue sukanya tuh brandingnya tuh kayak sharing positivity. Dari bukan kehidupan berarti kayak hidup gue perfect gitu. Gue Oke. positif terus, kalau ada masalah kayak senyum aja, kayak Oke, enggak oke, kayak oke. gitu Iya, gitu. iya, Gue juga iya. bisa nangis. Cuman gue pengen semua orang tuh kayak be themselves aja gitu. Gue tahu emang personal branding itu harus ada. Cuman gue pengen embrace kayak sebenarnya being yourself it's okay. It's okay for you not to be okay. Oke. It's okay for you to be yourself, and it's okay for you to have flaws, cause flaws makes you perfect sebenarnya. Oke, iya. Karena kalau lo nggak punya flaw malah kayak serem gak sih? Iya, serem sih. Kayak di dalamnya apa gitu? Iya, apa gitu ya. Tapi lu ada misi-misi untuk kayak misi-misi ke depannya, misalkan menjadi menginspirasi orang atau jadi pembicara seminar kayak atau apa gitu. Oh ada. Yang ada ya? Gue langsung kayak happy banget gitu. ada. Gue tuh pas jadi setelah gue ambil cuti kuliah. Oh ya gue cuti kuliah by the way. Iya. Gue itu kan ngerasa kayak aduh gue tuh nggak suka banget gabut anaknya. Oke. Kalau gue nggak produktif gue rasanya tuh kayak useless. Satu hari nggak produktif gue bisa bad mood. Oh gitu. Jadi gue Bagus. nonton TED Talk gitu. Oke. TED Talk yang kayak 90 minutes yang isinya tuh kayak positivity terus motivation nih segala macem. Itu apa namanya? Gue jadi kayak ih keren banget ya ngomong di TED Talk, kayak gue pengen, gue tahu gue bisa gitu loh sebenarnya. Tapi gue harus achieve sesuatu doang berarti. Iya. Itu gue pengen TED Talk, dan untuk kesana kan pasti kan gue harus kayak ya Nah, itu mah udah keren banget sih. iya sih pasti ya. Itu kayak end goal, nggak ada yang end goal gue itu gue punya Oke. foundation. Oke, foundation. Iya, gue pengen membantu apa nih? gue pengen bikin panti asuhan. Oke. Sama sebenarnya sih panti jompo sih. Panti jompo karena gue ngelihat gue kayak udah bukan market research, namanya research aja ya. Udah research, gue ngeliat panti jompo di Indonesia. negara kita itu bener-bener kayak dananya kayaknya kurang deh, parah banget, dan kayak sedih gitu loh kadang-kadang ngeliat kakek-kakek yang kayak di jualan, masih kayak aduh nggak kuat gue. Oke. Kayak pengen aja, jadi ya siapa sih nggak mau sukses? Gue pengen sukses. Pasti. Gue pengen punya banyak uang, Tapi lu sebut end game lu itu bukan sukses tapi gue membuat bisa foundation. membantu orang lain. Oke. Yang greater good lah. Jadi kayak me being better for other people to be better as well gitu. Tapi kenapa lu kan dari semuanya tuh gue lihat semuanya dikerjakan gitu. Sampai walaupun kalau boleh gue menyimpulkan ya, maksudnya masa lalu tuh cukup banyak juga misalkan. Tapi ada Padahal baru segitu gue sebutin. Iya makanya. Masa lalu banyak, lu nggak bisa prioritas sana sini. Iya. Banyak banget yang dikerjain, tiap hari sibuk. Tapi lu masih care sama orang-orang lain. Itu lu gatel kayak aduh kasihan juga nih, gue bantu deh. Kayak misalkan media agency lu lah, creative media agency, lu bikin sistem yang problem solution gitu. Nah terus end game lu bikin panti jompo. Kenapa bisa? Iya, kenapa bisa terpikir gitu sih? Awalnya kayaknya gue itu yang gue masuk umur 20 tuh. Gue kan di Australia. Itu gue ngerasa itu mulai ngerasain bersyukur kan segala macam. Oke. Terus gue tiba-tiba rasa empati gue tuh lebih besar. Gue pun bingung gitu kayak misalkan lagi macet gitu di jalan terus ngelihat orang jualan tahu, itu gue mikir kemana-mana. Dulu tuh gue nggak bisa ngontrol pikiran gue. Jadi, aduh kalau kelewat tuh lu nggak bisa banget. Iya kayak kepikiran kayak gimana sih caranya supaya kayak dia nggak segitunya gitu loh cari uang, karena kesenjangan ekonominya kan jauh banget gitu loh. Dan itu gue tuh suka ngerasa kayak
kenapa sih gue nggak punya banyak duit aja biar bisa gue bantu gitu loh. Bukan berarti gue nggak banyak duit sekarang, maksudnya kayak bukan berarti gue kekurangan bukan gitu, bukan guys, gue ralat, bukan ada gue kekurangan, gue bercukupan banget. Cuman kayak kenapa sih gue nggak ada lebih biar gue bisa bantu. Oh mungkin apa itu apa sih namanya takdir gue langsung kayak gitu loh mikirnya. Oh why not think big. Ya udah akhirnya pas gue di Aussie gue mulai nge-build vision mission gue di kepala gue nggak nyebar kemana-mana tuh, padahal nggak lama ini benar-benar law of attraction banget ya, nggak lama gue ketemu orang-orang yang ternyata tuh sama misinya sama, dan itu di situ gue kayak wow, benar-benar universe works in a very mysterious way ya, karena dulu kayaknya gue nggak ketemu deh orang-orang kayak gini, malah yang kayak gue cuman di kepala gue doang loh, padahal cuman mindset gue doang. Baru gue planning gitu aja udah diketemuin gitu loh. Jadi dipertemukan lah ya sama Tuhan misalnya. Gimana kalau misalkan gue put more effort gitu kan. Jadi ya udah akhirnya gue kayak mikir udah deh, gue pengen banget, nggak tahu kenapa gue emang suka bantu orang, tapi kadang-kadang ini jujur aja ya, mau bantu orang, bantu diri sendiri itu dulu. Itu tadi mau nanyain. Gue nya masih tenggelam gitu loh. Oke. Tapi jadi sekarang masih menjadi isu, lu nggak bisa memprioritaskan sesuatu. Jujur masih. Jujur masih. Lu sekarang masih rutin ke dokter kah atau gimana? Enggak. Oh enggak. Gue semenjak kemarin kecelakaan gue udah enggak. Oke. Cause to be honest juga, that medication change you loh. Oh, medication change you. Jadi maksudnya kalau karena ketergantungan. Ya, okay. Karena ada efek samping kan. Ya, pasti lah. Nah itu yang bikin kayak minta dosisnya dikurangin nggak mau gitu loh. Tapi sekarang lu masih merasa bisa tanpa medication? Bisa. Asal gue nya mau. Kalau dulu tuh gue masih yang kayak batu gitu ya. Sahabat-sahabat gue udah ngasih tahu kayak udahlah gitu loh, kayak udah kurangin aja, nggak usah berhenti, kurangin aja dulu gitu loh. Gue nya batu. Akhirnya udah dikasih cobaan yang berat kan tuh. Terus gue langsung kayak mikir kayaknya udah cukup deh. Gue udah bisa mikir sendiri sebenarnya, cuman gue nya aja masih kayak sok-sok itu loh, apa namanya, butuh medicationnya. Sorry, dari lo kecelakaan kemarin sekarang semakin memburuk kah apa gimana? Apanya? Kondisi lo sekarang, kondisi diagnosis itu lo ya? Kalau gue rasain sendiri ya, membaik sih. Membaik malah? Membaik. Alhamdulillah ya. Mungkin karena gue mulai itu yang gue, kalau gue ada masalah gue kayak ketawain aja gitu, bukan ketawain tapi kayak lebih ya udahlah, ngambil positifnya, jalanin aja gitu loh. Ngambil positif gampang, cuman untuk enjoy selama ngejalanin proses suffering itu dan kayak surviving itu tuh sebenarnya susah. Untuk kayak keep smile tanpa crying inside tuh susah. Jadi kayak keep smile crying inside tuh menurut gue tuh itu gak sehat sih malah. Iya, soalnya kalau kayak mendem itu kan lu memerang diri lu sendiri. Ya kalau mau nangis kan? nangis aja. Iya, nangis aja. Manusiawi kok. Kalau nggak nangis bukan manusia. Iya, bener. Jadi sekarang udah gitu. Lu ada gak sih masih mengganjel banget gitu? Apa kayak lu tahan-tahan gitu sekarang? Karena tanpa medication. Kalau lagi ini sih, lagi overthinknya. Kalau lagi mau PMS sih, itu kan juga gitu banget ya, sensitif banget ya, apa juga dipikirin. Cuman kadang-kadang juga suka kambuh, depresnya sih yang gue gak kuat. Kalau untuk emosi sekarang gue udah mendingan sih. Gue udah jarang banget marah-marah. Dulu nyetir marah-marah, telat dikit marah-marah. Sekarang kayak ini gue karena gue belajar meditation juga. Belajar sendiri kayak inhale exhale. Ini karena gue nonton film sih, ada namanya Jane. Ini mirip banget sama gue, kayak kalau suka kayak tiba-tiba overload, terus kayak mau marah, terus caranya supaya dia nggak marah itu kayak suruh inhala, exhala, kalma. Jadi gue kayak mulai dari film aja itu ya? Ya, terus gue kayak berhasil ternyata. Terus ya udah, gue mulai emosi gue udah mulai mendingan banget, jarang marah gue sekarang. Ngedumel aja sih paling. Ngedumel diri sendiri mah wajar sih. Gue juga ngedumel sih. Ngedumel. Gue suka ngeluh gak lo? Ngeluh? Ya gue cukup sering sih. Gue cukup sering. Jadi ke gue nih. Tanya balik, kok emang hostnya siapa? Oke, Stel. Ya lu thank you banget sih udah cerita banyak. Sedemikian banyak. Cukup gak tapi?
Cukup ya mungkin kalau bisa dilanjutin sih lanjutin Apa tuh? banget sih. Ntar 2 jam lagi. Makanya 2 jam, tapi maksudnya terakhir deh yang lu mau kasih apa ya? Bukan kasih pelajaran, mungkin quote-quote yang inspiratif deh, ntar bisa gue quote di Instagram. Oke. Untuk pendengar. Dan mungkin mereka juga ada yang terdiagnosa sama kayak lu. Sebenarnya ini sih udah basi deh kayaknya. Iya. Mindset is a key. Sama self love tuh gede. Itu gue bahas ya mencintai diri sendiri tuh besar banget konteksnya, kayak ya lo bisa yang kayak cuman self care tuh simple. Sebenarnya ini sih yang paling penting, treat yourself kayak lo treat your friend, karena kadang kita nge-treat friend kita lebih better dibanding kita treat ourselves. Sering terjadi. Pasti lo juga pasti gitu. Yeah. Karena voices inside the head yang jahat sebenarnya. Cara kita ngobrol sama diri kita sendiri itu juga harus diubah. Kalau mau positif, lo gimana sih ngobrol sama diri sendiri? Ya misalnya lagi diem nih. Misalnya diem nih. Mulai nih kan, apa sih namanya? Negatif nih datang nih. Oke. Kan katanya an idle mind is a devil workshop kan. Itu yang kalau misalnya pikiran kosong tuh pikiran jahat deh pasti muncul deh. Ya nggak boleh kosong pokoknya. Nggak boleh. Ya, terus? Nah itu mulai jahat kan tuh datang tuh. Ibaratkan anggapnya si bullying lah. Iya, bullying diri sendiri. Itu harus kayak mulai, kok kayak gitu sih? Yang kayak gitu lah. Diajak ngobrol. Ajak ngobrol aja. Ayo dong, style bisa dong gitu. Kayak kok gitu sih? Kayak emang nggak ini ya juga ya, kayak mulai tiba-tiba pas diajak ngobrol kayak makin self conversationnya tuh baik. Jadi kalau kita di kepala kita self conversationnya baik, ya kitanya juga soulnya juga enak gitu loh, jiwanya juga enak pembawaannya. Okay. Terus sama problematika kayak kan banyak banget nih yang suka teriak-teriak society toxic. Ya gimana kan? maksudnya tuh? Society toxic banget sih sekarang. Yang kayak sering kan. Iya gitu. Padahal kayak we're part of the society as well. Berarti yang toxic siapa? Dia juga. Kita juga dong. Iya kita juga. Jadi sebenarnya tuh kalau misalkan mau society nggak toxic, ya berarti yang harus diubah diri sendiri. Oke. Dari mana dulu? Balik lagi kayak tadi, mindset. Kalau lo nge-treat diri lo sendiri baik, pasti lo nge-treat orang lain jauh lebih baik. Aura yang keluar juga enak. Tapi menurut lu nih, tadi kan lu bilang yang sering terjadi tuh kita lebih treat teman lebih baik daripada diri sendiri. Menurut lu kita harus treat diri kita lebih duluan ya? Lebih baik. Pasti kan? Pastilah. At the end lo akan sendiri, walaupun lo punya pasangan, tapi kayak tetap lo sendiri gitu loh. Nah. Dan tadi satu lagi. Apa? Lo nanya dulu. Satu lagi apa? Slow. Satu lagi itu you're never alone. Walaupun gue bilang lo ujung-ujung sendiri, tapi you're never alone. Karena kita manusia, kita makhluk sosial. Bohong kalau kita nggak butuh cerita. Bohong kalau kita nggak butuh bantalan untuk kayak siapapun itu deh, gitu loh. Jadi you're not alone tuh as in you're never alone tuh besar juga konteksnya, kayak lo kalau ada masalah lo cerita aja. Emang susah, nggak gampang, apalagi makin gede kan makin milih-milih ya kalau mau cerita. Cuman kayak ingat aja kalau di luar sana juga ada yang suffer kok. Selalu ingat. Selalu ingat di luar sana. Dan jangan lupa bersyukur berarti. Iya, jadi kayak di luar sana juga ada yang suffer persis sama kayak lo. Jadi lo nggak sendiri sebenarnya. Bahkan banyak yang lebih parah. Banyak lebih parah dan lebih enteng juga, dan sama aja semuanya. Jadi kayak you're not alone, dan kayak itu menurut gue nih gue jadiin sebagai motivasi. Kayak gue punya masalah ini, gue harus bisa jalanin. Kalau gue berhasil ngelewatin masalah ini, orang lain punya masalah ini, cerita sama gue bisa kasih solusi. Dan kebalikan juga kan, lama-kelamaan spreading juga kan, spreading the positivity, dan kayak auranya tuh ke-spread lama-kelamaan, pasti itu pasti. Dan you're never alone. Satu lagi apa ya? Gak apa-apa. Nah tapi misalkan lupa gue. Lo ya kan teman itu juga maksudnya, atau bukan teman deh, atau orang lain kan penting ya tadi untuk share positivity dan lain and stuff gitu. Tapi kan mencari orang-orang lain itu kan juga sulit ya. Lo mencari teman tuh yang kayak gimana sih? Circle yang seperti apa gitu misalkan? Gue yang nggak ini sih, gue nggak suka yang kayak apa ya,
bingung juga. Gue gak suka yang kayak kalau ngobrol itu gue kayak ngobrol sama tembok. Ngerti nggak? Kayak nggak two way, bukan diam, nggak two way communication. Jadi kayak misalkan gue ngobrol sama lo nih, kan lo nggak host ya, wajar lo nanya gue mulu kan. Ini kalau misalnya kita ngobrol biasa, gue jatuhnya selfish nggak sih? Jadi gue ngomongin diri gue sendiri, gue nggak nanya lo kayak. Kalau ngomong biasa selfish. Nah misalkan lo juga, misalkan lo bikin topik nih tentang lo curhat nih sama gue, terus gue kayak jawab iya ya gini-gini, gue juga kayak lo kan lagi gantian gue yang curhat, terus jadi lo curhat lagi, jadi gue dengerin kayak capek. Itu tuh bikin energy drain juga. Bener. Dulu gue kayak gitu orangnya. Dulu kayak gue juga kok gini, jadi kayak nggak sadar. Karena saking ekstrovertnya mau cerita mulu sampai lupa dengerin, dan ternyata nggak enak nggak dengerin ya. Gitu. Tadi itu kayak itu gue kayak ternyata itulah kalau misalkan nggak suka dicubit ya nyubit. Tapi akhirnya gue kayak berasa dicubit kayak gue nggak suka. Ternyata gue nggak suka kayak gini. Akhirnya udah capek, soalnya energi gue drain juga ngobrol sama orang kayak gitu. Jadi sorry, kalau kayak yang gue tahu ya, introvert kan ngedrainnya kalau dia lagi sama banyak rame-rame, terus dia ngasih energinya tuh pas dia lagi sendiri. Extro tuh ngedrainnya pas orang nggak bener, pas orang yang diajak ngomong tuh nggak bener ya? Iya, capek. Oh gitu. Kayak nggak nemu aja gitu loh, kayak gue buang tenaga gue sia-sia gitu kan. Kayak mendingan gue ngapain gitu loh, kayak extrovert tuh buat yang lain aja mendingan. Jadi gue juga bingung sebenarnya gue extrovert banget. Gue cek di lo tau 16 personality test kan? Iya, yang 4 huruf itu ya. Dan gue tuh extrovertnya tuh parah. Apa lo dapet ya? Kan ada persennya tuh. Gue 80%. Dulu gue 92. Udah turun sekarang kayak 73. Oh bukan 80. yang 4 huruf itu lo? Pokoknya gue ini nih protagonis. Oh protagonis. Dulu gue commander. Kerjaan marah-marah. Dulu gue juga egois. tuh NTJ gue. Oh ya? Sekarang pas ngetes lagi ENFP. Ganti kan? Emang ganti. Karena personality orang kan ganti-ganti kan. Iya. Maksudnya kayak bukan ganti-ganti tapi kayak jam kali ganti ya? Wow. Itu bipolar level apa? Bercanda guys, gue juga bercanda. Gue pernah juga loh. Iya. Oke Stel, thank you banget ya Stel. Udah datang di episode Positive Vibes kali ini ya. Thank you banget udah sharing inspirative thoughts, ntar juga dari kata-kata lu banyak banget nih jadi quote-quote di Positive Vibes. Oke, thank you banget Stel ya. Iya, terima kasih kembali, gue juga senang sih. Oke. Kayak dari dulu pengen, terus akhirnya kayak wow, thank you guys for having me. Tapi lu mengobati gak sih ngobrol-ngobrol gini? Iya. Banget ya. Karena kan ini gue nggak pernah cerita kalian kan, jadi kayak gue cerita baru gitu loh, kayak ceritain orang baru dan kayak emang dengerin juga, dan yang dengerin juga ntar banyak nggak tahu sih peduli nggak ya gitu. Ya semoga bermanfaat sih buat mereka. Amin, kayak sharing lah. Ya pasti. Oke, thank you untuk para streamers yang sudah mendengarkan podcastnya Positive Vibes. Terima kasih juga, semoga semua bermanfaat. Kita akan bertemu lagi nanti di next episode dengan bintang tamu yang tidak kalah menarik, tidak kalah inspiratif, dan tidak kalah memberikan aura positif kepada kalian semua. Terima kasih.